Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik semuanya selamat pagi, selamat berjumpa. Senang kembali Kak Jamal bisa mendampingi dan berjumpa dengan kalian, tentunya dalam program kesayangan kita, Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, seperti biasa adik-adik ya, Kak Jamal tidak sendiri, tapi ditemani oleh sahabat kalian, si Badar, yang akan mendampingi adik-adik dalam salah satu kisah yang sangat menarik seputar mengenal tahun baru Hijriah. Nah, adik-adik, siapa yang hafal bulan-bulan Hijriah yang ada di dalam agama Islam? Nanti adik-adik akan ditemani oleh sahabat kalian, si Badar. Badar, sudah siap untuk menyapa sahabat kita yang ada di rumah? Disapa dulu yuk. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, bicara tentang bulan-bulan Hijriah, aku sudah hafal. Apalagi sebagai anak yang soleh, sepertinya membacakan nama-nama bulan itu merupakan sebuah kebanggaan. Nah, teman-teman, kalau kalian menghafal bulan-bulan Masehi, kalau aku menghafalnya bulan-bulan Hijriah. Kak Jamal, kalau bulan Masehi itu diawali dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, teman-teman, itu bulan-bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah diawalinya dengan bulan Muharram. Setelah Muharram itu adalah bulan Rabiul Awal. Betul apa tidak ya, Kak Jamal? Betul atau tidak? Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bulan Muharram jangan langsung memasuki bulan Rabiul Awal, tapi ada bulan lain, yaitu bulan Safar. Tadi sudah betul diawali dengan bulan Muharram. Nah, adik-adik, bulan yang kedua adalah bulan Safar. Nah, setelah bulan Safar baru bulan Rabiul Awal. Coba diulang lagi adik-adik semuanya, ayo sama-sama. Yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Kemudian bulan Rajab. Setelah Rajab, bulan Nisfu Sya'ban. Betul begitu Kak Jamal? Adik-adik, sebetulnya ada yang keliru ya adik-adik ya. Bukan bulan Nisfu Sya'ban, tapi bulan Sya'ban. Penamaannya kalau Nisfu Sya'ban menunjukkan bulan setengah daripada Sya'ban, makanya disebut dengan Nisfu Sya'ban. Mungkin yang dimaksud adalah bulan Sya'ban ya adik-adik ya. Nah, seperti tadi betul dikatakan Muharram. Setelah Muharram bulan Safar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian bulan Rajab. Betul sekali. Setelah Rajab baru kemudian bulan Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban apa ayo adik-adik? Aku tahu. Setelah Sya'ban tentu saja
bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, setelah bulan Ramadan memasuki bulan Syawal. Setelah Syawal ada Zulqa'dah, dan setelah itu bulan Dzulhijjah. Wah, bulannya kaum muslimin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Wah, amazing, wonderful. Kak Jamal, ngomong-ngomong tentang bulan-bulan Hijriyah, kenapa sih ada bulan-bulan yang sangat istimewa? Nah, adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Kak Jamal akan jelaskan, tentunya dengan kisah mengapa bulan pertama dipilih sebagai bulan Muharram dan kemudian dipilihlah sebagai tahun Hijriyah. Kenapa tidak tahun yang lain? Nah, nanti Kak Jamal akan jelaskan untuk adik-adik yang ada di rumah. Yang pasti kalian semua adik-adik yang soleh dan juga soleha, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mempelajari kemudian hafal tentang bulan-bulan Hijriyah ini. Jangan kemana-mana ya. Setelah pariwara berikut, Kak Jamal akan segera kembali menemani kalian untuk memberitahu istimewanya tahun baru Hijriyah yang sesaat lagi akan kita hadapi bersama. Are you ready, Rika? I'm ready! Let's go! Yay! Woohoo! Yay! Rika! Wah! Rika! Ayo, Rika! Kira-kira siapa saja finalis kita malam hari ini di acara Grand Final Festival Anak Soleh? Jadi yang punya bakat itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Kalau dia memperhatikan bakat tersebut, diarahkan untuk yang positif untuk Allah dan Rasulnya. Kalau lalai, maka akan hilang, sehingga akan mudah dimanfaatkan oleh syaitan dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Alhamdulillah, Muhammad Hadi sejak usianya ini telah mengenal dengan salawat, kemudian mengenal juga tentang sedikit, paling tidak tentang ringkasan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemborosan makanan bukan hanya berdampak bagi manusia itu sendiri, tetapi lingkungan pun ikut kena batunya. Tiap orang di dunia rata-rata membuang 28 kg makanan per tahun, atau setara dengan 56 bungkus nasi padang. Sampah makanan yang berakhir di TPA akan menghasilkan metana dalam jumlah besar. Gas metana ini dapat menyerap radiasi inframerah dan memanaskan atmosfer bumi, yang dapat menyebabkan pemanasan global juga perubahan iklim. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan masih tetap semangat. Wah, kalau sedang membahas bulan-bulan Hijriyah bersama dengan sahabat kita si Badar yang selalu ceria dengan semangatnya. Wah, kalau tadi adik-adik sudah diajarkan ya bagaimana menyebutkan nama-nama daripada bulan Hijriyah. Ada bulan Muharram, kemudian bulan Safar, setelah itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, betul sekali. Setelah itu bulan Rajab, setelah Rajab memasuki bulan Sya'ban, setelah itu Ramadan, bulan Syawal, bulan
Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya Kak Jamal ingin ceritakan, nanti dibantu dengan sahabat kita Badar, tentang bulan Muharram dan tahun baru Hijriyah. Badar, siap buat membantu Kak Jamal cerita untuk teman-teman yang ada di rumah? Baiklah, teman-teman. Awal cerita ini sebetulnya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang bernama Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab menerima surat. Suratnya adalah bulan Sya'ban. Tapi ketika ditelusuri, surat yang ada itu tertukar dengan bulan Sya'ban yang lain. Ya ampun, ini maksudnya surat bulan Sya'ban tahun kapan ya? Tahun ini apa tahun kemarin? Atau bulan tahun-tahun sebelumnya? Ya ampun, Sayyidina Umar menjadi bingung. Akhirnya beliau pun mengumpulkan para sahabat Nabi agar membicarakan penanggalan bagi sebuah surat untuk membedakan apakah ini tahun sekarang atau tahun kemarin. Ya ampun, teman-teman, amazing, wonderful. Sayyidina Umar memanggil sahabat-sahabatnya dan menunggu apa yang dibicarakan oleh mereka. Nah, Kak Jamal, beliau menyampaikan seperti ini. Hai sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian harusnya kita mengawali tahun yang dimiliki oleh kaum muslimin supaya berbeda dengan penanggalan yang ada di luar kita? Hah? Menurut kalian bagaimana? Nah, adik-adik, betul sekali apa yang dikatakan oleh Badar. Akhirnya, di antara sahabat Rasulullah yang lain memberikan usul, bagaimana kalau seandainya tahun baru yang dimiliki oleh kaum muslimin itu disamakan dengan tahun milik orang-orang Persia atau milik-milik orang-orang yang lain yang ada di negara-negara atau agama lain. Misalkan selain dari Persia, misalkan dengan tahun Masehi seperti umat-umat terdahulu. Sementara itu, adik-adik, apa yang dikatakan oleh sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib ya, adik-adik, beliau mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Hijriyah itu diawali dengan hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kelahirannya, tapi saat baginda Rasul melakukan hijrah. Karena setelah hijrah itulah Islam akhirnya menyebar ke beberapa pelosok wilayah dan akhirnya dikenal oleh banyak manusia, sehingga agama Islam pun diterima oleh mereka. Dan ini terjadi karena situasi hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Bagaimana kalau menurut kalian seperti itu? Adik-adik, akhirnya para sahabat lain setuju. Wah, betul sekali. Kalau kita punya tahun yang tersendiri dan berbeda dengan umat yang lain. Kita umat Islam, kita memiliki tahun sendiri, yaitu tahun Hijriyah. Tahun yang diawali dengan hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Wah, teman-teman, setelah itu Sayyidina Umar pun setuju apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Baiklah, kalau begitu kita awali saja bulan pertama itu dengan mengambil bulan Muharram. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tahukah kalian kenapa harus bulan Muharram? Karena
di bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada manusia, utamanya kepada para nabi dan para rasul. Wah, amazing, wonderful. Kak Jamal, ternyata di bulan Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian istimewa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menorong para rasulnya di bulan yang sangat mulia ini. Makanya bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Wah, aku sudah tidak sabar ingin menjelaskannya kepada teman-teman semua. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul sekali, Badar harus menunggu. Nanti kita akan ceritakan ya sama adik-adik yang ada di rumah, ada apa dengan Muharram. Kenapa bulan pertama yang dipilih oleh sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar adalah bulan Muharram, bukan bulan yang lain. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Kak Jamal akan kembali untuk menemani kalian. Apakah ekonomi atau bisnis-bisnis yang dijalankan oleh LPD Al-Baja ini kita akan bahas pada episode kali ini, pemirsa. Yang pertama kita ada AB Mart, kemudian ada BMT, kemudian ada AB Chicken, ada AB Ciku, kemudian ada Tour and Travel, kemudian kita juga mengembangkan lagi terkait ada AB Percetakan, kemudian kita punya produk Madu Santri Al-Baja. Guru itu bukan hanya masuk kelas tok, ngasih materi, pelajaran, kemudian keluar kelas selesai, enggak. Itu bukan guru itu. Tukang ajar. Ya kan? Tukang privat. Ya kan? Guru itu apa? Yu'ahid. Yata'ahadu syaihu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'du. Guru itu memperhatikan pergaulan muridnya dengan murid yang lain. Bila yang kita inginkan daripada Allah tidak didapat dan orang lain dapat, janganlah kita kesal kecil hati, tapi tengoklah dan bermuhasabah. Mungkin kalau nikmat yang diberi kepada orang itu diberi kepada aku tak mampu nak melaksanakan hak syukurnya, sehingga tidak diberi seperti orang itu. Adalah Allah untuk menyelamatkan aku daripada tergelincir tidak bersyukur. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal, tentunya masih dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, adik-adik, gimana hari ini? Kalian masih tetap semangat mendengarkan cerita yang disampaikan oleh sahabat kita, si Badar ya, tentang kenapa bulan Muharram menjadi bulan pilihan yang dipilih oleh Sayyidina Umar sebagai bulan pertama pada tahun Hijriyah. Nah, Badar, saatnya untuk cerita buat teman-teman yang ada di rumah. Yuk, ceritakan yuk. Baiklah, teman-teman, kalian sudah penasaran kan? Nah, tahukah kalian kenapa bulan Muharram itu dipilih oleh Sayyidina Umar sebagai bulan pertama? Ini loh sebabnya. Ternyata pada bulan Muharram itu banyak sekali kejadian yang sangat istimewa yang terjadi pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ambil contoh adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya ampun, teman-teman, tahukah kalian Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah setelah memakan buah khuldi dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam
bertaubat kepada Allah dan dia ingin sekali diampuni dosanya. Dan ternyata diterima taubatnya itu pada bulan Muharram. Wah, amazing, wonderful. Banyak yang mengatakan bulan Muharram itu jatuhnya di tanggal 10, maka disebut dengan Asyura, yang berarti adalah hari yang ke-10 di bulan Muharram. Pada bulan itu juga ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpisah beratus-ratus tahun lamanya. Menyedihkan sekali. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah, memang ya, kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa yang berpisah jauh menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa bersedih. Tapi ketika mereka bertemu, ternyata mereka dipertemukan di bulan Muharram. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya itu, Kak Jamal juga mendapatkan pelajaran loh, adik-adik dan juga Badar, bahwa di bulan Muharram ada seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Kemudian nabi yang dimasukkan ke dalam ikan itu pun berdoa kepada Allah dan beristighfar dengan doa yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Adik-adik, tahu atau tidak nabi siapa yang dimaksud yang ada di dalam perut ikan itu? Badar bisa tidak memberikan bantuan? Aku tahu. Nabi yang dimakan oleh seekor ikan dan masuk ke dalam perut ikan itu. Ya ampun, itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ya ampun, teman-teman, Nabi Yunus juga sangat menyedihkan. Dia ditelan oleh seekor ikan, masuk ke dalam perutnya yang sangat gelap. Tidak ada lampu, tidak ada udara, dan dia seperti berada di dalam kuburan. Ya ampun. Ketika Nabi Yunus berdoa, akhirnya Nabi Yunus pun dikabulkan doanya oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu. Nah, teman-teman, tahukah kalian waktu dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan itu terjadi di bulan apa? Hayo tebak, di bulan apa? Betul, kejadiannya di bulan Muharram. Bulan ini, teman-teman. Wah, amazing, wonderful. Nah, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul apa yang dikatakan oleh Badar. Ya, tadi ya, Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian Nabi Yunus alaihi salam. Tidak hanya Nabi Yunus, tapi juga seorang nabi yang terkenal, memiliki kemampuan membelah lautan. Adik-adik, tongkatnya kemudian diacungkan, lantas dibenamkan ke dalam tanah. Tiba-tiba saja lautan menjadi terbelah. Itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, adik-adik, terbelahnya terbelahnya lautan di masanya Nabi Musa ternyata menyebabkan umat Bani Israel diselamatkan dari kejahatan Fir'aun. Dan itu terjadi juga pada bulan Muharram. Adik-adik, tepatnya tanggal 10. Tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Nah, adik-adik, kisah tentang hari-hari yang sangat istimewa itu disebut dengan Asyahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia di mana kita berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram.
Nah, untuk adik-adik semuanya, dengan mengetahui kisah tentang bulan-bulan yang ada, mudah-mudahan membuat kita semakin bertambah cinta dengan baginda Rasul, cinta dengan bulan-bulan Islam, dan tidak melupakan tahun baru Hijriah. Jadi, kita akan berdoa kepada Allah untuk memohon kebaikan, keberkahan, dan juga keselamatan, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempurnaan. Wah, teman-teman, senang sekali ya. Tapi sayang, sepertinya kita harus berpisah. Terima kasih ya sudah menemani aku dan Kak Jamal bersama di dalam acara ini. Insya Allah, lain waktu, lain kesempatan, kita akan lanjutkan kembali, teman-teman. Akhirnya, aku pamit dulu ya. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Dadah. Dadah.